Pada mata kuliah Matematika Diskrit hari ini, kita akan belajar materi. Di sini ada dua materi. Yang pertama matriks dan relasi. Matriks dan relasi. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu matriks. Matriks merupakan susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Matriks A berukuran dari M baris dan N kolom. Nah, contohnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh matriks A ini berukuran 3 kali 4. Jadi matriks disusun oleh 3 baris elemen, yaitu 2, 5, 0, 6. Nah, jadi ini adalah baris pertama, yaitu 2, 5, 0, 6. Kemudian baris kedua, 8, 7, 5, 4. Dan baris yang terakhir, baris ketiga, yaitu 3, 1, 1, 8. Nah, itu barisnya. Sedangkan di sini adalah kolom-kolomnya, itu ada kolom 2, 8, 3, itu yang ini. Kemudian 5, 7, 1, 0, 5, 1, dan 6, 4, 8. Jadi ini baris, ini kolomnya. Kemudian terdapat metrik khusus. Nah, di sini ada 4 metrik khusus. Yang pertama, metrik diagonal, metrik identitas, metrik segitiga, dan metrik transpos. Diagonal, identitas, segitiga, dan transpos. Di sini akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu metrik diagonal. Metrik diagonal merupakan termasuk metrik persegi karena banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jadi untuk metrik diagonal, baris dan kolom itu jumlah elemennya sama ya. Kemudian komponen diagonal utamanya tidak 0 dan komponen lainnya 0. Jadi komponen diagonal utamanya yaitu tidak 0, sedangkan komponen lainnya 0. Nah, di sini ada contoh. Elemen 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Jadi komponen diagonal utamanya yaitu 1, 2, dan 3. Sedangkan yang lain yaitu komponen lainnya itu bernilai 0. Ya. Kemudian untuk metrik identitas itu semua elemennya bernilai angka 1. Contoh di sini ada elemen 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi untuk metrik identitas semua elemennya bernilai 1. Ya. Jadi di sini bernilai 1 untuk yang metrik identitas. Kemudian untuk metrik segitiga, metrik segitiga terdiri dari segitiga atas dan segitiga bawah. Untuk metrik segitiga atas merupakan metrik yang elemen bawahnya bernilai 0. Sedangkan metrik segitiga bawah, metrik yang elemen atasnya bernilai 0. Jadi metrik segitiga atas, elemen bawahnya bernilai 0, sedangkan segitiga bawah, elemen atasnya bernilai 0. Nah, di sini ada contoh metrik segitiga atas dan metrik segitiga bawah. Untuk metrik segitiga atas, yaitu metrik yang elemen bawahnya bernilai 0. Nah, jadi di sini elemennya bernilai 0. Jadi untuk metrik segitiga atas jika digambarkan seperti ini. Kemudian untuk metrik segitiga bawah, elemen atasnya yaitu bernilai 0. Maka jika digambarkan metriknya seperti ini segitiganya. Nah,
Jadi ini adalah matriks segitiga atas, sedangkan ini adalah matriks segitiga bawah. Kemudian pada matriks transpose merupakan metrik yang diperoleh dengan mempertukarkan baris dan kolom. Contoh, di sini ada metrik A, elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika ditukarkan, nah ini adalah metrik T, ini adalah transpose. Jadi metrik A transpose, elemennya jika dibalik, misalkan di sini adalah kolomnya 1, 4, jika dibalik jadi baris, yaitu barisnya 1, 4. Di sini kolomnya 2, 5 menjadi baris 2, 5. 3, 6 menjadi 3, 6. Jadi metrik transpose merupakan metrik yang diperoleh dengan mempertukarkan baris dan kolom. Nah, untuk di lambangnya seperti ini ya transposnya. Selanjutnya kita masuk pada operasi aritmatika metrik. Di sini ada 3. Yang pertama, penjumlahan 2 buah metrik, perkalian 2 buah metrik, dan perkalian metrik dengan skalar. Masuk yang pertama, yaitu penjumlahan 2 buah metrik. 2 buah metrik dapat dijumlahkan jika ukuran keduanya sama. Misalkan metrik A dan metrik B yang masing-masing berukuran M kali N akan menghasilkan metrik C dengan ukuran yang sama juga. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan di sini adalah metrik A, elemennya 1, 2, 3, 0, 5, min 2, 4, 7, 8. Sedangkan ini adalah metrik B, 5, 6, 8, 7, min 3, 9, 6, 2, 1. Nah, untuk metrik A dan B tersebut, ini berukurannya sama. Ya, 3 kali 3, di sini juga 3 kali 3. Maka jika dijumlahkan, caranya seperti ini, 1 ditambah 5, kemudian 2 ditambah 6, kemudian 3 ditambah 8. Dan seterusnya untuk baris yang selanjutnya seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal ditambah 1 tambah 5 yaitu 6, 2 tambah 6, 8, 3 ditambah 8, 11, dan seterusnya 8 ditambah 1 yaitu 9. Jadi metrik A ditambah metrik B menghasilkan metrik C dengan elemennya 6, 8, 11, 7, 2, 7, 10, 9, 9. Nah, itu untuk penjumlahan 2 buah metrik. Kemudian perkalian 2 buah metrik. 2 buah metrik dapat dikalikan jika jumlah kolom metrik pertama sama dengan jumlah baris metrik kedua. Jumlah kolom metrik pertama yaitu sama dengan jumlah baris metrik kedua. Contoh. Nah, di sini ada metrik, misalkan metrik A. Di sini berjumlah kolomnya ada 2, sedangkan metrik, misalkan metrik B, jumlah barisnya ada 2. Jadi metrik A kolomnya ada 2, sedangkan metrik B jumlah barisnya ada 2. Jadi ini sama-sama bernilai 2, maka bisa dikalikan. Untuk perkalian seperti ini, jadi 1 dikali 2, seperti ini ya, 1 kali 2, kemudian 3 dikali 3, 3 kali 3 seperti ini, nah, seperti ini, kemudian 1 dikali 0, kemudian 3 dikali min 2, seperti ini, kemudian 1 dikali min 4, kemudian 3 dikali 6, seperti ini. Selanjutnya 2 dikali 2,
min 1 dikali 3 seperti ini, kemudian 2 dikali 0, kemudian min 1 dikali min 2, kemudian 2 dikali min 4, kemudian min 1 dikali 6. Nah, seperti ini. Jadi setelah dihitung, jadi hasil ini ditambah, maka didapatlah hasil seperti ini, yaitu elemen 11, min 6, 14, 1, 2, dan min 14. Jadi metrik A dikali metrik B menghasilkan metrik C seperti ini hasilnya. Kemudian perkalian metrik dengan skalar. Nah, misalkan K adalah sebuah skalar K, maka perkalian elemen A dengan skalar K adalah mengalikan setiap elemen metrik dengan K. Contoh, metrik A elemennya yaitu 2, 1, 0, 3, 7, 5, min 2, 0, 4, dan K-nya yaitu 3. Nah, metrik A tersebut itu dikalikan dengan 3. Jadi setiap elemen-elemen di dalam metrik A itu dikalikan dengan angka 3. Jadi elemen 2 itu dikalikan dengan 3, elemen 1 dikalikan dengan 3, elemen 0 dikalikan dengan 3. Nah, semua elemen dikalikan dengan 3, maka didapatlah hasil seperti ini. Elemen 6, 3, 0, 9, 21, 15, min 6, 0, 12. Nah, seperti itu untuk perkalian metrik dengan skalar. Kemudian, nah di sini kita masuk ke materi relasi. Terdapat representasi relasi. Yang pertama ada pasangan terurut, tabel, diagram Venn panah, dan metrik 0,1. Di sini ada 4. Yang pertama, pasangan terurut. Pasangan terurut diperoleh dari penggabungan antara dua himpunan. Misal ada himpunan P, yaitu elemennya 2, 3, 4, dan himpunan Q, elemennya 2, 4, 8, 9, dan 15. Diasumsikan jika himpunan P habis membagi Q, maka diperoleh, nah hasilnya seperti ini. R ini merupakan relasi, himpunan relasi menghasilkan elemen 2,2. Nah, ini didapatkan dari himpunan P ke himpunan Q yang elemennya 2. Ini P habis membagi Q, berarti 2 habis membagi 2. Jadi betul. Kemudian 2 ke 4 bisa, hasilnya 2,4. Kemudian 2 ke 8. Nah, 2 ke 9 karena tidak bisa dibagi, maka tidak perlu ditulis. 2 ke 15 juga tidak bisa dibagi. Selanjutnya kita ke elemen yang ketiga. 3 ke 2 tidak bisa dibagi. Kemudian 3 ke 4 tidak bisa. Kemudian 3 ke 9 bisa dibagi, maka ditulis 3,9. Dan 3 ke 15 bisa dibagi, maka ditulis 3,15. Selanjutnya 4 dibagi 2 nggak bisa, maka hasilnya akan koma. 4 ke 4 bisa, maka ditulis 4,4. 4 ke 8 bisa, jadi 4,8. 4 ke 9 tidak bisa, 4 ke 15 tidak bisa, maka hasilnya 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, 3,15, 4,4, dan 4,8. Itu untuk pasangan terurut. Kemudian selanjutnya tabel. Kolom pertama pada tabel menyatakan daerah asal. Jadi P ini merupakan daerah asal. Sedangkan kolom kedua, yaitu Q, menyatakan daerah hasil. Nah, angka-angka ini didapat
dari yang sebelumnya, yaitu pasangan terurut. Nah, daerah asal itu ya, yang paling depan itu 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Sedangkan daerah hasil yang ada di belakangnya itu 2, 4, 8, 9, 15, 4, 8. Jadi, jika dibikin tabel, maka hasilnya akan seperti ini bentuk tabelnya. Kemudian, diagram Venn panah. Pasangan terurut pada relasi himpunan A ke B dapat digambarkan dengan triagram Venn. Nah, misalkan di sini himpunannya A, ini himpunan B. Ya. Himpunan A tadi kalau yang di tabel seperti ini, karena 2 ini berulang, 3 juga berulang, 4 juga berulang, maka ditulis salah satu aja. Maka himpunannya yaitu 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk yang Q di sini yang berulang yaitu ada 4. Nah, keempat berulang, maka cukup tulis salah satunya aja. Nah, jadi seperti ini 2, 4, 8, 9, 15. Nah, sesuai dengan yang ada di tabel, 2 ini berhubungan dengan 2, maka ditulis seperti ini, diarahkan seperti ini. Kemudian 2 ke 4, 2 ke 8, ya sesuai dengan tabel ya, 2 ke 2, 2 ke 4, 2 ke 8, kemudian 3 ke 9, 3 15, 4 ke 4, 4 ke 8. Ya. Jadi himpunan sebelah kiri adalah daerah asal, himpunan sebelah kanan adalah daerah hasilnya. Kemudian metrik 01. Metrik 01 berlaku akan membentuk metrik bujur sangkar dengan aturan metrik sebagai berikut. Jika elemen A, B merupakan anggota dari himpunan R, maka baris A dan kolom B diberi tanda 1. Sedangkan jika elemen A, B bukan elemen atau anggota dari himpunan R, maka baris A dan kolom B diberi tanda 0. Contohnya seperti ini. Buatlah metrik 01 pada contoh sebelumnya. Kita pakai contoh yang ini, diagram Venn panah. Relasi tersebut bisa dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut. R ini relasi. Jadi misalkan tadi ini merupakan himpunan A yaitu 2, 3, 4. Sedangkan ini adalah himpunan B yaitu 2, 4, 8, 9, 15. Coba kita lihat pada contoh seperti ini. 2 dihubungkan dengan 2, berarti 2 dengan 2 berarti 1. 1 sesuai dengan yang tadi. Jika elemen A, B merupakan anggota dari R, maka baris A dan kolom B diberi tanda 1. Maka nilainya 1. Kemudian 2, 4. 2 ke 4 ada, berarti 1. 2 ke 8, 1. 2 ke 9 nggak ada ya, berarti 0. 2 ke 15 tidak ada juga, berarti 0. Kemudian elemen 3, 3 ke 2 nggak ada, 0. 3 ke 4, 0. 3 ke 8, 0. 3 ke 9 ada, maka 1. 3 ke 15 juga 1. Dan seterusnya. Sehingga metrik 01 hasilnya seperti ini. Elemen 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Ya, itu untuk metrik 01. Jadi itu penjelasan untuk perkuliahan hari ini.
mengenai materi metrik dan relasi. Semoga bisa dipahami dan bisa diterapkan untuk materi tersebut. Terima kasih.